Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok GAS dari kelas Grafika Komputer Departemen Informatika Institut Teknologi 10 November tahun 2020. Kali ini kami telah menyelesaikan final proyek kami, yaitu membuat convert gambar dari gambar bentuk JPG menjadi partikel-partikel menggunakan 3GS. Ya, karya kami ini kami beri nama Point Art. Di sini kami tidak hanya mengkonvert gambar tersebut, kami juga menambahkan beberapa hiasan agar menambah estetika dari gambar tersebut. Selanjutnya, mari kita simak apa yang kita bisa lakukan pada Point Art ini. Selamat menyaksikan. Ya, jadi pertama untuk kita bisa mengubah image kepada sebuah partikel, teknik yang kami implementasi adalah pertama image kita resize terlebih dahulu. Kita meresize image dengan menggunakan kanvas. Jikalau image ingin di-resize, maka kita akan mendraw ke image ke kanvas dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu setelah gambar digambarkan ke kanvas, kita mengiterasi, kita membaca data dari kanvas tersebut. Dengan membaca dari kanvas tersebut, kita bisa membuat satu partikel untuk setiap pixel. Lalu seperti yang bisa dilihat saat kita baru mulai, adanya efek yang scattering, habis itu dia baru terbuat gambar dari image-nya. Untuk hal itu kita inisialisasi setiap partikel dengan sebuah random koordinat, lalu kita membuat koordinat destinasi dia adalah partikel image itu sendiri. Lalu untuk kita bisa mengimplementasi pergerakan partikel, pada setiap kali call rendering kita menghitung posisi partikel berdasarkan kecepatan partikel yang juga random. Lalu terbuatlah image. Oke. Kemudian Point Art itu juga menyediakan fitur yang bernama line drawing. Fitur ini mengizinkan user untuk menggambar pada kanvas dengan membuat sebuah scene baru yang terpisah dan scene gambar partikel yang sebelumnya. User dapat memilih dua mode untuk line drawing. Yang pertama yang bernama basic, itu akan menggambar sebuah solid line menggunakan material berupa line basic material pada 3GS. Yang kedua, itu bernama point yang akan menggambar dalam bentuk partikel. User itu bisa langsung memilih mode yang diinginkan dan dapat langsung menggambar pada kanvas, mana ini akan mengambil posisi 2D pada mouse dan mengkonvertkannya ke posisi 3D. Selain memilih material untuk menggambar, user juga dapat memilih warna yang diinginkan. Warna tersebut bisa berupa satu warna yang dipilih secara khusus, warna random. Untuk membuat line partikel ini, perawat kayak waktu bikin line dengan basic ini, kita ngambil koordinat dari mouse user, X, Y, dan Z-nya, enggak X, Y-nya, lalu Z kita tentukan. Lalu dari situ kita membuat beberapa partikel dalam satu titik ini. Kalau misalnya lihat nih, saya sekali klik dan dia ada muncul beberapa partikel di sini. Dan yang posisinya di random, itu hanya untuk estetika. Oke. Selain itu karena dia garis, kita harus mempush posisi dari poin-poin yang baru di setiap kali user menggambar sesuatu di sini. Warnanya sendiri juga diambil dari sini, line color, yang bisa juga di random sama halnya seperti basic line. Oke. Untuk gambarnya, selain kita bisa menginput di code-nya langsung, kita bisa mengimportnya dari file kita. Dipakai ya, yang bisa dipakai. Ya, cuma gambar doang. Lalu bisa diklik convert to particles. Dimana kita mulai menggambar ulang gambar yang udah kita input tadi.
Selain itu, threshold ini untuk mengatur partikel apa aja yang bakal kita render. Jadi semakin kecil maka lebih banyak partikel yang bakal kita render. Oke, seperti ini. Jadi kalau semakin kita besarkan threshold ya, maka semakin sedikit partikel bakal render. Kayak gini. Karena untuk kita konversi dari gambar ke partikel, kita ngecek value dari setiap pixel ya, dan jika dia memenuhi threshold itu, melebihi dari threshold itu, maka dia bakal di render, tapi jika tidak, dia nggak bakal di render. Makanya untuk pixel-pixel yang value-nya gelap seperti ini, dia nggak bakal render gitu. Oh ya, selain itu partikel buat gambar ini juga bisa diubah jadi warna lain. Bisa kita mau warna merah atau mau warna lain, dan bisa juga dibuat random seperti ini. Kita juga bisa merah seperti ini menggunakan keyboard. Dan jika diklik lagi layarnya dia akan kembali ke posisi semula.